Kita masuk ke minggu 50 dan ini berarti kurang 3 minggu lagi. Kita nikmati sejarah teknologi di minggu-minggu terakhir bulan Desember. Waktunya upgrade GPU untuk para sultan. Jangan nanggung, ambil ROG Strix RTX 4080 16GB. Menggunakan paten cooler baru dengan vapor chamber yang akan menghasilkan temperatur GPU yang lebih rendah. 3,5 slot desainnya dengan teknologi axial tech fan membuat airflow menjadi 23% lebih banyak. Ditambah dengan die-cast shroud, frame, dan backplate membuatnya sanggup menahan berat GPU ini yang lumayan juga loh. Untuk selengkapnya, cek link di bawah. Web browser paling banyak digunakan di dunia. Siapa lagi kalau bukan Google Chrome? Berdasarkan data statistik tahun ini, Google Chrome berada di peringkat teratas sebagai browser paling populer dengan market share lebih dari 65%. Di peringkat kedua, surprisingly adalah Safari dengan angka hampir 19%. Jauh banget bedanya ya. Tapi yang membuatnya di luar dugaan adalah pengguna Safari itu hampir bisa dipastikan adalah 100% pengguna Apple device. Di mana Apple device sendiri usernya pasti terbagi antara pakai Safari dan juga pakai Google Chrome. Dan gitu aja dia masih bisa ada di peringkat kedua loh. Ngalahin Microsoft Edge yang secara default sudah terinstall pada sistem Windows. Tapi di sini yang kita bahas adalah Chrome. Betapa hebatnya dia bisa menjadi peringkat pertama walaupun di tengah rumor bahwa Chrome itu katanya mencuri data pengguna, terus juga resource-nya boros, butuh PC yang powerful gitu kan untuk bisa jalanin Chrome dan sebagainya lah. Tapi yang pasti tanggal 11 Desember ini adalah hari ulang tahun Google Chrome, di mana Google merilis versi pertama Chrome untuk publik di tanggal 11 Desember tahun 2008. Di saat heboh cryptocurrency beberapa tahun yang lalu atau sejak beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba kita orang awam itu jadi sering mendengar istilah yang namanya ICO, Initial Coins Offering. Ini adalah sebuah momen di mana perusahaan pembuat koin cryptocurrency atau token itu menawarkan koin atau tokennya itu untuk pertama kalinya ke publik dan menjual untuk pertama kalinya. Di mana di situ harapannya adalah banyak orang yang membeli dan harganya yang tadinya dirilis dengan murah akhirnya bisa naik tinggi untuk setelah itu ya bisa ambil profit dan harganya akan turun dan berlanjut untuk trading sebagaimana mestinya. Ya, kurang lebih hampir sama seperti IPO dalam dunia saham. Jadi di mana sebuah perusahaan itu menjual sahamnya untuk pertama kali ke publik. Jadi kalau IPO itu Initial Public Offering. Nah, kalau bicara tentang IPO, dia bukan barang baru. Udah ada sejak zaman dulu. Dan ceritanya, di tanggal 12 Desember tahun 1980, Apple melakukan IPO. Kejadian ini tercatat sebagai IPO terbesar sejak Ford Motor yang terjadi di tahun 1946. Awalnya dia dijual dengan harga $14, tapi saat pembukaan harganya menjadi $22. Gilanya lagi, sebanyak 4,6 juta lembar saham langsung terjual hampir seketika. Harga sahamnya langsung meroket 32% dan di penghujung hari harganya ditutup pada level $29. Di hari itu Apple langsung memiliki valuation market hampir 1,8 miliar US dollar dan dalam waktu satu hari itu aja banyak orang langsung kaya mendadak. Bukan cuma Steve Jobs, Wozniak dan Mike Markula, 3 orang pendirinya, lebih dari 40 orang karyawan Apple jadi miliuner mendadak hari itu. Buat yang udah sering pakai WiFi pasti udah apal bahwa posisi menentukan prestasi. Semakin jauh kita dari sumber sinyal WiFi-nya akan semakin lemah sinyalnya. Jadi kalau kamu ada di sekolah atau di kantor di mana tempat duduk kamu udah fix di situ dan ternyata jauh dari routernya, ya sudah, selamat. Berarti kamu akan menghabiskan hari-hari kamu selama bertahun-tahun berikutnya tanpa sinyal WiFi yang layak. Tapi hal itu sebenarnya udah bisa diatasi. Ada sebuah device yang namanya adalah repeater dan ini sering digunakan di gedung-gedung ya, di hotel, di kantor, di kampus itu biasanya pakai repeater. Jadi repeater ini hanya sekedar menguatkan sinyal yang sudah ada. Jadi dia bukan memancarkan sinyal baru tapi hanya menangkap sinyal yang dari sumbernya kemudian dikuatin, disebarkan lebih luas lagi. Dan sebenarnya teknologi ini juga digunakan pada semua teknologi wireless termasuk yang ada di satelit. Karena nggak mungkin ada satu satelit yang bisa mengcover seluruh bumi. Tanggal 13 Desember tahun 1962, NASA meluncurkan sebuah satelit repeater untuk komunikasi bernama Relay One dari Cape Canaveral. Misinya sendiri sebenarnya masih dalam tahap eksperimental, tapi ternyata Relay One ini berhasil berfungsi sesuai harapan untuk memperluas siaran televisi saat itu. Termasuk salah
satunya memperluas berita dari USA ke Jepang tentang terbunuhnya Presiden John F. Kennedy di tahun 1963, serta menyiarkan Summer Olympic tahun 1964 dari Jepang ke Eropa dan Amerika Serikat. Dia adalah teknologi satelit pertama yang bisa bekerja berbarengan dengan satelit lain. Cuma sayangnya di tahun 1965, Relay One harus berhenti beroperasi karena adanya kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Yang sering kita tahu tentang sejarah pesawat terbang itu adalah pesawat ini diciptakan oleh Wright Brothers. Tapi jangan salah, yang dilakukan oleh Wright Brothers itu adalah mencoba membuat desain sebuah barang yang bisa terbang, yang nantinya diharapkan bisa menjadi alat transportasi. Tapi di saat mereka hidup, desainnya belum jadi pesawat yang canggih seperti yang kita kenal sekarang. Terwujudnya teknologi penerbangan yang kita kenal saat ini sebenarnya itu adalah berkat adanya komputer. Salah satunya adalah sebuah program bernama ASCA, ASCA. Tanggal 14 Desember tahun 1952, US Navy menulis surat resmi pada MIT untuk mengembangkan sebuah program yang mereka sebut ASCA, Airplane Stability and Control Analyzer. Dia adalah sebuah komputer sekaligus program yang tugasnya melakukan kalkulasi dan analisa terhadap semua hal yang berhubungan dengan pesawat terbang saat itu. Selanjutnya, proyek ini disebut dengan nama Project Whirlwind. 2 tahun kemudian, komputernya jadi. Dia menggunakan 12.500 buah vacuum tube, 23.800 crystal diode, dan menghabiskan ruangan 2 lantai dengan total luasannya hampir 300 meter persegi. Orang bilang sejarah ditulis oleh pemenang, tapi kayaknya nggak selalu seperti itu. Karena pada perang web browser yang dulu terjadi antara Microsoft dengan Internet Explorer sama Netscape, itu udah jelas-jelas dimenangkan oleh Microsoft. Tapi ternyata Netscape tidak hilang dari catatan sejarah. Tanggal 15 Desember tahun 1994, Netscape Communicator Corporation merilis Netscape Navigator 1.0. Dia adalah web browser komersial pertama di dunia dan dirilis dalam bentuk free software untuk keperluan non-komersial. Tapi sebuah web browser tidak akan berguna kalau kita nggak bisa mencari sesuatu yang ada di kepala kita. Butuh sebuah search engine tempat kita bisa mengetik apapun yang kita cari dan akan muncul hasilnya. Dan tepat setahun kemudian, tanggal 15 Desember tahun 1995, Digital Equipment Research Laboratories merilis search engine pertama, Alta Vista. Dia adalah search engine pertama yang paling populer di awal perkembangan www. Tapi seiring perkembangan zaman, Alta Vista akhirnya tidak bisa bersaing dan sekitar tahun 2001 dia udah kalah oleh Google. Dan akhirnya di tahun 2003, Alta Vista dibeli oleh Yahoo. Spam adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Gimana enggak? Kita dibombardir sama pesan iklan yang kita nggak pengen lihat gitu ya. Entah lewat telepon, lewat email, lewat SMS, dan lewat banyak media lainnya. Dan ini ternyata dilakukan oleh banyak orang dan sayangnya dilakukan secara resmi. Contohnya dari provider seluler punya kita aja. Ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya cukup disayangkan karena kita sebagai pelanggan seluler itu udah bayar loh. Kita beli pulsa, kita beli paket, tapi ternyata kita dibombardir sama SMS iklan yang kita sebenarnya nggak pengen. Tapi kalau semisal mau lapor, emang bisa. Kalau iya, lapornya kemana? Dan kalaupun semisal kita lapor, memangnya ada hukum yang mengatur soal spam? Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi yang pasti di Amerika Serikat sempat ada. Tanggal 16 Desember tahun 2003, Can Spam Act of 2003 disahkan. Intinya sih dia mengatur tentang pengiriman iklan spam lewat email yang sudah cukup meresahkan masyarakat. Tapi efektivitas aturan ini juga sangat diragukan, mengingat ternyata pasal tentang spam untuk keperluan politik tidak diatur di situ. Jadi yang bikin undang-undangnya sendiri ternyata udah tebang pilih dari awal. Tadi kita udah singgung sedikit tentang Wright Brothers yang membuat pesawat terbang. Nah, ceritanya di tanggal 17 Desember tahun 1903, Wilbur dan Orville Wright berhasil melakukan penerbangan pertama mereka yang terkontrol. Jangan berpikir terlalu muluk-muluk karena penerbangan pertama yang dianggap sukses besar ini hanya bertahan 12 detik di udara. Tapi dalam satu hari itu, dua bersaudara Wright ini berhasil melakukan 3 percobaan ulang, di mana pada percobaan terakhir pesawatnya bisa bertahan di udara selama 59 detik. Tapi dari hanya beberapa detik di awal itu, ternyata bisa berkembang menjadi berjam-jam di udara tanpa perlu turun ke darat. Kita ketemu lagi minggu depan.